Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa wa dzurriyyatihi wa jannah syada sallallahu zakatul muqarrabin. Wasan ila mu'alif hadza kitab kali maksum summa lakum summa ana wa umatina jatina sallallahu alaihi wasallam Husan ila mahatina sekiat malam talamidhi wa santimali. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Mana syai'in bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim halaman 82. Wa amma masjiduhu. Adapun utawi masjidnya Kanjeng Nabi, fa'adzamatuhu maka utawi kemuliaane Masjid Nabawi iku 5 krono barang. Qaddamna yang telah mendahulukan sapa kita hu ing ma summa huwa. Kemarin masih ingat kenapa Masjid Nabawi itu mulia? Karena salah satunya adalah dia dibangun oleh Kanjeng Nabi. Satu. Yang kedua adalah secara eksplisit itu adalah disampaikan langsung oleh Nabi bahwa masjid beliau adalah masjid yang mulia. Kemudian yang ketiga dan yang paling penting adalah karena di situ ada jasad Nabi. Summa huwa, kemudian utai masjiduhu iku bijiwari baitihi, karena dekat dengan atau langsung bertetangga dengan rumah beliau. Bijiwari baitihi krono bertetangga dengan rumah beliau. Masjid Nabawi itu langsung di sebelah masjid itu dulu langsung rumah Nabi. Jadi kalau rumah Nabi itu gandeng di sebelah, kalau kita madep kiblatnya ke sana berarti di sini. Jadi sebelah kiri masjid itu rumah beliau, yang kemudian sekarang dipakai sebagai makam Nabi. Itu dulu adalah kamarnya Sayyidah Aisyah. Terus agak ke sana, agak jauh itu rumah Abu Bakar. Kemudian yang di sana ada pernah saya lupa, Masjid Yamamah yang dulu pernah dipakai sebagai sholat istisqa oleh Nabi, yang sekarang kemudian diabadikan tempat lapangan, tempat Nabi melakukan sholat istisqa. Itu yang disebut dibangun masjid. Sana beberapa tempat bersejarah itu dibangun masjid, tapi tidak dipakai untuk sholat. Hanya masjid saja, bangunan dan terkunci. Semua jamaknya di Masjid Nabawi, karena dekat-dekat. Jadi di luar pekarangan masjid ada Masjid Yamamah. Kemudian di sebelahnya sini ada Masjid Abu Bakar. Nanti sebelahnya sana emperan masjid agak ke kanan ada dulu rumahnya Sayyidah Fatimah. Kemudian dibangun masjid menjadi Masjid Ali bin Abi Thalib. Semuanya masjid tidak dipakai, semua terkunci karena itu hanya sebagai, kalau bahasa kita apa, monumen ya, monumen tempat di mana dulu itu adalah rumah-rumah sahabat terkenal. Agak ke sana, jadi akhirnya kalau kita meneliti sejarah kita menjadi paham. Rumahnya Nabi di sini, gandeng masjid sebelah kiri. Kemudian di sebelah sana itu ada rumahnya Sayyidah Fatimah. Itulah kenapa kemudian kita bisa melihat Kanjeng Nabi itu sering kalau sore kemudian nyambangi cucunya Hasan dan Husain. Kadang Hasan dan Husain diajak jamaah. Masjid Nabi itu mulia karena di situ ada rumah Nabi. Walayasuku, dan tidak menjadi ragu sapa mukminun, orang mukmin, min anna baitahu, saking sak temene rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mahma ala, nalikane menjadi tinggi apa sarafuhu, kemuliaane baituhu, wa adzuma lan menjadi agung apa kudratuhu, keagungane layasilu ora sampai abadan ila baiti rabbil alamin, sampai kepada rumah atau masjid. Karena itu lihada krono iku, karena mulianya masjid, pertama karena di situ dibangun Nabi sendiri yang bangun, artinya
Nabi ikut bangun di situ, kemudian Nabi secara eksplisit mengatakan, kemudian yang paling penting adalah di situ ada jasad Nabi. Karena itulah kanat mongko ana apa salat fi masjidi dalam masjid Nabi iku bi alfi salatin lebih menjadi alfi berapa? 1000 kali salat fi siwahu di luar Masjid Nabawi. Kemarin ada hadis mengatakan bahwa ada 3 masjid yang mulia. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini masjid yang paling mulia, yang kalau kita sholat nilainya berapa kemarin? 100.000 kali. Siapa yang sholat di Masjidil Haram itu nilainya 100.000. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu nilainya adalah 1000. Atau banget ya, 100.000 dan 1000. Tapi itu luar biasa. Kalau Masjidil Haram nilainya 1 kali sholat di Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000 dibanding di luar Masjidil Haram atau di masjid biasa. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi nilainya adalah 1000 kali dibanding sholat di Mushola Al-Asqiya. Kan begitu toh. Liyusiru untuk memberikan isyarat apa tafawutu perbedaan fi idho misawabi yang dalam agunge pahala ila tafawuti maring perbedaan fi sarafil jiwari yang dalam mulyane yang lain. Itu 2 Masjid Nabawi. Nah sekarang yang ketiga, wa amma Masjidil Aqsa. Anapun utai Masjidil Aqsa iku fabanahu. Mongko bangun ing Masjidil Aqsa sapa Sayyiduna Yakub. Akhirnya kita tahu yang bangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Yakub. Kalau masjid di Indonesia, Masjid Istiqlal, siapa yang bangun? Presiden Soekarno. Zaman Presiden Soekarno yang meresmikan kayak Presiden Soeharto. Tapi yang menarik, arsiteknya Masjid Istiqlal itu ternyata non Muslim ya. Siapa namanya? Nanti digulain Google. Yang merancang Presiden Soekarno, yang meresmikan Presiden Soeharto, kemudian arsitekturnya yang merancang gawe bangunan ternyata non Muslim. Itu Masjid Istiqlal sebagai monumen kemerdekaan. Istiqlal itu kan artinya kemerdekaan. Itu monumen simbol kita. Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Masjid Nabawi dibangun oleh Kanjeng Nabi. Sementara Masjid Aqsa dibangun oleh Nabi Yakub. Kapan bangunnya Nabi Yakub? Ba'da'an bana. Setelah bangun Al-Masjidil Haram, sapa jadduhu, kakeknya, yaitu Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim bangun Masjidil Haram. Nabi Ibrahim masih ingat Nabi Ibrahim itu punya putra 2, yaitu Ismail dan Ishak. Yang Ismail itu tetap ada di Masjidil Haram, meneruskan generasi Masjidil Haram. Sementara Nabi Ishak mewarisi keturunan namanya Yakub, dan Yakub kemudian yang bangun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa itu setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram. Selang bi'arba'ina sanatan, 40 tahun. Enggak lama ya. Nabi Ibrahim bangun Masjidil Haram itu 40 tahun kemudian cucunya melanjutkan membangun Masjidil Aqsa. Kama ja'a, kaya oleh datang informasi itu fi hadisin. Ini dalam hadis. Masjidil Aqsa itu mulia karena dibangun oleh Yakub. Itu satu alasannya. Yang kedua, sumakana, kemudian ono hadal masjid ini iku musalla. Menjadi tempat musalla Anbiya Bani Israel, menjadi tempat salate hampir semua nabi-nabi Bani Israel. Hampir semua nabi Bani Israel itu menggunakan Masjidil Aqsa sebagai masjid mereka. Wakana lan ono
bijiwari buyutihim. No Masjidil Aqsa itu bijiwari buyutihim, dekat dengan rumah-rumah para anbiya. Hampir semua nabi dari Bani Israel itu di situ. Terakhir Nabi Isa itu di situ juga toh dakwahnya. Sebelum-sebelumnya juga di situ. Masjidil Aqsa tempat di mana para nabi dari Bani Israel mulai Nabi Musa juga di situ. Kemudian Nabi Isa yang terakhir. Wa raudhatihim, lan raudhah taman mereka, aladihum kang utai mereka ba'da intiqalihim, setelah pindah mereka ila rafiqil a'la, maring rafiqil a'la alaihi salatu wassalam. Wala yahfa, lan tidak khawatir, tidak samar apa ana jiwal anbiya, saat temannya tetangga dengan para nabi, wa ingkana lan senajan para ibul qadari, tingkatan yang luhur, aziman kang agung, kulayasilu tidak akan sampai ila darajati karomi jiwarihi, maring derajate Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian dikasih informasi bahwa karena derajat para nabi sebelum Kanjeng Nabi itu berada di bawah derajat Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya, maka masjid yang dibangun Nabi Yakub itu posisinya menjadi separuh dari kemuliaan Masjid Nabawi. Karena itu walihada kanat mongko ana apa as-shalatu salat fil Masjidil Aqsa, ing dalam Masjidil Aqsa iku bi khamsimi'ati salatin, selisih khamsimi'ah 500, selisih 500 sholat visi wahu dibanding masjid yang lain, minal masajidi dari masjid-masjid yang lain. Kalau Masjidil Haram itu nilainya sama dengan 100.000, Masjid Nabawi nilainya 1.000, kalau Masjidil Aqsa nilainya 500. Kama waroda apa hadza tahdid, aturan ini, informasi ini fikulli bihadisin, berdasarkan hadis. Banyak hadis yang menjelaskan tentang nilai dari masjid-masjid ini. Rawahu al-Baihaqi fi Subil Iman. Ziyadatun nolak tambahan. Kala ngendika sapa Rasulullah SAW. As-salatu. Ini secara eksplisit ada hadisnya. As-salatu tai salat. Bil Masjidil Haram, indal Masjidil Haram, iku bimi'ati alfi salatin. Lebih dari 100.000 salat. Wa sholatu tawi sholat, nilai sholat di Masjidil Haram itu adalah sama dengan 100.000. Wa sholatu tawi sholat fi masjidi, dalam masjidku, kata Nabi, berarti Masjid Nabawi, iku bi alfi sholatin, lebih dari 1.000 sholat. Wa sholatu tawi sholat fi baitil maqdisi, dalam baitil maqdis, iku bi khamsimi'ati sholatin, selisih 500 kali sholat. Itu keutamaan 3 hadis tadi. Sumakola kemudian ngendika sapa Syekh, maksudnya Bali Maksum, hadza taiki ikuma barang yastatiu, yang mampu sapa linsanu manusa apa ayafhamahu, ing menjadi faham hu ing ma sapa insan minasiri saking rahasia fitafahuti dalam perbedaan selisih baina hadil masajidi, yang dalam 3 masjid, yang dalam masjid ini salah satu yang 3. Wa baina ghairiha, lan antarane liyane masjid asalasah, wa fi tawabuti sawabi, lan perbedaane pahala bainahuma. Hadis ini menunjukkan perbedaan tentang kemuliaan masjid. Kalau kita melihat alasan yang dipakai, kenapa di situ masjid 3 tadi berbeda, salah satunya adalah karena siapa yang membangun, derajat orang yang membangun, maka berarti sebetulnya seperti yang kemarin disampaikan oleh Mbak Ali Masum sebelumnya, bahwa sesungguhnya di luar 3 masjid tadi, masjid-masjid yang ada yang lain itu juga berbeda derajatnya. Masjid kita di kampung tentu beda dengan Masjid Ampel, gitu kan? Karena masjid kita yang bangun kita, Masjid Ampel yang bangun Sunan Ampel, yang derajat spiritualitas
Masjid Ampel, Mbah Ampel jauh lebih hebat dari kita. Karena itu masjid bangunan beliau lebih mulia daripada masjid kita. Karena kemuliaan tempat-tempat itu dikaitkan dengan siapa yang berperan di situ. Makin banyak, makin besar peran tokoh besarnya, maka berarti makin besar. Masjidil Haram itu hebat karena dibangun oleh Ibrahim Khalilullah. Dan di situ ada Ka'bah. Yang Ka'bah itu menjadi pusat seluruh semesta. Sehingga dia menjadi sangat hebat. Masjid Nabawi hebat karena dibangun Nabi. Dan di situ ada jasad Nabi. Ampel itu hebat karena juga di situ ada jasad Sunan Ampel. Kemuliaan tempat-tempat itu terkait dengan itu. Terkait juga dengan siapa yang berperan dan berapa banyak kontribusinya. Ampel yang segitu besarnya tentu beda toh dengan masjid kita. Yang kecil, gak banyak yang jamaah. Di sana semuanya banyak. Itu kan artinya beda. Artinya kalau Mbah Ali Maksum kemarin mengatakan benar ada hadis yang mengatakan bahwa masjid 3 itu lebih mulia daripada masjid yang lain. Itu ya, itu hadisnya jelas. Tapi dengan melihat alasan yang diberikan oleh hadis tadi, itu berarti juga sebetulnya kita bisa memahami bahwa selain 3 masjid itu pun juga berbeda tingkat kemuliaannya terkait dengan peran tokoh-tokoh yang membangun dan besarnya kontribusi. Kita lanjutkan. Wal na'ud. Lan hendaknya kita menghitung milal kalami maring ucapan ma'al mani'ina bersama orang-orang yang mencegah ziaratahu ing ziarah Kanjeng Nabi. Karena itu dari uraian semua tadi kemudian Mbah Ali Maksum menyimpulkan bab ini kita dalam konteks Mbah Maksum menanggapi pendapat orang yang mengatakan bahwa ziarah Nabi itu enggak boleh. Ziarah makam Nabi itu bid'ah. Yang boleh adalah ziarah Masjid Nabawi. Kalau itu yang alasan mereka dengan dasar hadis masjid ini, maka kemudian kita akan bisa membuat pemahaman, membuat beberapa statement yang bisa kita sampaikan. Fanakulu, karena itu kemudian mengucap sapa kita, lau fahimna, lamun faham sapa kita, anan nahya, satemene larangan, ansatiri hali, saking mendorong bepergian fil hadis al-madhkur yang dalam hadis yang disebutkan iku amun bersifat umum fikulis safarin yang dalam seluruh bepergian, setiap bepergian ilas safaron maring kecuali bepergian ilah hadil masajid maring 3 masjid ini asalah sati yang 3 lalazima mongko memastikan satu kata Mbah Ali Maksum, kalau para kelompok itu melarang ziarah makam Nabi karena berdasarkan bahwa Nabi melarang ziarah kecuali ziarah masjid 3 ini, maka berarti kita akan kesimpulannya, konsekuensi logikanya itu ada beberapa. Yang pertama, ala najuza, berarti tidak boleh sapa kita lana maring kita apa safaru bepergian fil ardi yang dalam bumi liktibari karena untuk iktibar itu mengambil pelajaran. Kayak Anda mahasiswa apa biasanya studi banding ya, studi banding karena itu menjadi tidak boleh. Alasannya karena hadis Nabi mengatakan kita tidak boleh pergi apapun alasannya kecuali ziarah 3 masjid. Karena itu studi banding menjadi nggak boleh. Wal idhoti lan mengambil mau idhah itu orang-orang tertentu yang melarang ziarah Nabi, yang boleh itu adalah karena ziarah masjid, berarti mereka juga nggak boleh bepergian ke tempat lain karena nggak ada dasar hadisnya. Tetapi itu tentu akan bertentangan dengan hadis yang lain. Karena wakot amaro lan teman-teman perintah sapa Robuna pangeran kita bihadza sairi kelawan bepergian
fi kitabi dalam kitab Allah Ta'ala. Quran kita diperintahkan untuk apa istilahnya Al-Quran itu? Jalan-jalan. Nah, kalau kita disuruh bepergian di muka bumi untuk melihat apa yang terjadi, sehingga itu dalile rekreasi. Nah, rekreasi itu mengikuti perintah Al-Quran bahwa kita disuruh jalan-jalan, melihat iktibar. Al-Quran memerintahkan itu, sehingga hadis yang dipakai tadi, pemahaman kelompok tertentu tadi, itu menjadi justru bertentangan dengan ayat Al-Quran. Waharrodona, lan menganjurkan sapa Allah na ing kita fi ghairi ayatin, ing dalam ayat yang lain, min kitabi saking kitab Allah Ta'ala. Artinya Mbak Ali Maksum mengajari kita, kalau benar orang-orang yang melarang ziarah kubur Nabi itu bid'ah, dan yang dibolehkan adalah ziarah masjid Nabi dengan alasan hadis ini, maka kesimpulan mereka itu menjadi bertentangan dengan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, wa'ala nusafira, lan berarti tidak boleh pergi sapa kita li silati arhamina, untuk silaturahim. Pendapat mereka berarti juga menunjukkan kalau ziarah makam Nabi aja nggak boleh, maka berarti silaturahmi juga nggak boleh. Karena silaturahmi itu bukan ziarah ke masjid. Maka silaturahmi menjadi konsekuensinya, mereka juga nggak boleh silaturahmi. Idza kanu, apalagi nalikane ono sapa mereka iku bijihatin baidatin. Apalagi kalau silaturahmi saudaranya jauh. Kayak Anda misalnya, jauh itu mana ya? Sini Banyuwangi itu jauh nggak? Anggaplah jauh. Anggap kalau jauh itu alasannya pokoknya wis boleh qashar sholat itu jauh. Sini Pasuruan masih dekat ya, karena belum boleh qashar. Oke, anggap sini Surabaya udah jauh. Berarti silaturahmi juga nggak boleh kalau tidak ada, kayak kemarin Anda ke Bangkalan, apa itu namanya, ngantenan. Itu tidak boleh, kecuali kalau dibalut ziarah masjid Ampel. Kalau nggak ziarah masjidnya nggak boleh, karena yang boleh adalah ziarah masjid. Hadisnya kan gitu. Itu artinya pendapat orang yang mengatakan ziarah makam Nabi itu tidak boleh, yang boleh adalah ziarah masjid, maka berarti silaturahmi nggak boleh. Kan begitu akhirnya. Jadi akhirnya pendapat mereka itu menjadi kontraproduktif. Nah, Mbak Ali Maksum ingin mendudukkan bahwa pendapat orang yang mengatakan bahwa ziarah makam Nabi itu dilarang karena tidak ada dasarnya, dan yang ada dasarnya adalah ziarah Masjid Nabawi, ziarah masjid 3 saja, maka kesimpulan mereka itu akan bertentangan dengan banyak kesimpulan yang lain. Pertama, berarti dia satu, menunjukkan nggak boleh bepergian yang lain, bahkan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, berarti juga menunjukkan kita nggak boleh silaturahmi, apalagi kalau jauh. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita silaturahmi. Waqad amarona, lan teman-teman perintah sapa Allah, sapa Rabbuna pengiran kita bihadhi kelan ini, kelan silaturahmi, wasaddada, lan menganjurkan, menguatkan alaina yang atasi kita fiha idal silaturahmi, wa wa'ada, lan menjanjikan sapa Allah man ing wong yakumu, yang memenuhi sapa man biya kelan silaturahmi, ayasilahu ing yen to melakukan silaturahmi, wa tawa'ada, dan mengancam sapa Allah man ing wong akhala, yang melanggar biya kelan silaturahmi, ayak ta'ahu, yang to memutuskan sapa man hu ing silaturahmi. Yang kedua, pendapat tadi bertentangan dengan ajaran silaturahmi. Yang ketiga, wa'ala musafira, lan juga tidak boleh bepergian sapa kita li jihati maring jihad, wa tablighi syariati, lan menyampaikan syariat, awi al-qadai, atau memenuhi bainan nasi ing dalam antarané manusia bil adli, kelan adil. Yang ketiga, berarti kita juga nggak boleh bepergian mulai rumah Anda sampai ke Malang. Jadi bepergian untuk kuliah
Apalagi jauh dari luar Jawa sampai ke Malang kuliah, berarti nggak boleh. Karena Anda kuliah bukan untuk ziarah masjid. Kan begitu akhirnya. Mereka berarti, pada kelompok mereka biasanya senengannya khurut. Apa khurut ngerti ya? Keluar ke daerah-daerah dakwah-dakwah. Itu mereka berarti bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Kalau mereka mengatakan itu, maka berarti mereka juga nggak boleh keluar rumah, nggak boleh kuliah jauh. Kalau ingin kuliah, wong Malang ya di Malang. Nggak usah keluar Malang. Kalau Anda, ya kalau di Malang kan banyak kampus. Kalau Anda yang kampungnya, kalau kampus ya, isanya hanya online. Kan begitu. Ini solusi online. Kalau tidak, maka berarti tidak benar. Yang keempat, wa alayat juza. Begitu juga menjadi tidak boleh lana maring kita apa safaru, bepergian, litijaroti untuk dagangan. Kalau Anda bisnis ke Surabaya untuk jualan juga nggak boleh. Wa ilama lan maring barang yuhimmuhum. Ya memberikan pemahaman apa hum ing mereka min suunid dunia ing dalam persoalan duniawi fi aynahiyatin ing dalam arah manapun min nawahil ardi saking arah bumi. Ternyata kemudian kalau yang keempat berarti kita juga nggak boleh untuk kepentingan apapun bepergian. Kalau misalnya Anda dari sini kemudian lulus kuliah, kemudian diangkat jadi kayak siapa? Mbak-mbak yang udah lulus. Misalnya rumahnya Jawa Barat, kuliahnya di Malang. Setelah di Malang, kemudian diangkat jadi pegawai negeri di luar Jawa. Maka juga berarti nggak boleh. Kenapa? Karena pindah ke tempat yang jauh tadi bukan di dalam konteks untuk ziarah masjid, tapi hanya untuk kepentingan duniawi. Artinya kita di sini melihat Mbah Ali Maksum mengajari kita, sekali lagi pendapat yang mengatakan bahwa ziarah makam Nabi itu bid'ah karena tidak ada dasarnya, karena yang dasar ada itu adalah ziarah masjid. Yang boleh menurut mereka kan begini kemarin, yang boleh itu adalah ziarah Masjid Nabawi karena ada dasarnya. Sementara ziarah makam Nabi nggak boleh. Kalau itu alasannya dengan hadis tadi, maka pendapat mereka menjadi sangat tidak produktif dan bertentangan dengan ayat yang lain, hadis yang lain, dan perintah yang lain. Itu yang ingin disampaikan oleh Mbak Ali Maksum terhadap pendapat itu. Sampai beberapa, sampai 6. Kita lanjutkan besok. Ini baru sampai 4. Ada kesimpulan 6 hal yang itu menunjukkan pendapat mereka itu kontraproduktif dan bertentangan dengan banyak kesimpulan yang lain. Al-Fatihah. Rabbana wa'fa'na bima 'allamtana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.